Halo teman-teman bidik ASN, lama-lama jadi pro ngerjain soal P3K ya. Inilah soal sosial kultural P3K yang langganan muncul teman-teman. Tentu saja soal-soal ini sudah sesuai dengan Kepmen Pan RB nomor 347 tahun 2024 dengan submateri bahasan kita kali ini fokus pada kepekaan terhadap keberagaman. Ya, jadi sosial kultural submaterinya kepekaan terhadap keberagaman. Sesuai formasi, semua formasi teman-teman untuk guru nakes dan tenaga teknis tentunya. Ya, yang belum like dan subscribe, pastikan like dan subscribe video dan channel ini. Jangan lupa ikuti juga akun media sosial Bidik ASN @bidikasn. Ya, @bidik_asn. Soal nomor 1, saya ditugaskan untuk bekerja di daerah yang memiliki tradisi unik yang berbeda dengan kebiasaan saya. Bagaimana sebaiknya saya bersikap? A. Mempelajari tradisi lokal agar dapat beradaptasi lebih baik. B. Menjaga jarak dari tradisi lokal agar tidak merasa terganggu. C. Mengkritik tradisi tersebut jika bertentangan dengan kebiasaan saya. D. Menghormati tradisi mereka meskipun tidak memahaminya sepenuhnya. Kita lihat teman-teman, jawaban terbaik ada di opsi yang A dengan 4 poin, yaitu mempelajari tradisi lokal agar dapat beradaptasi lebih baik ya, sesuai kisi-kisinya. Kepekaan terhadap keberagaman ketika disajikan sebuah persoalan di mana kita hidup di lingkungan yang beragam, maka pastikan kita menghargai keberagaman itu, salah satunya dengan mampu beradaptasi di lingkungan tersebut ya, dengan tradisi tersebut, dengan budaya tersebut. Oke, baru kemudian diikuti oleh 3 poin di D, menghormati tradisi mereka meskipun tidak memahami sepenuhnya. Yang A masih lebih bagus tentunya. Dan B dengan skor 2 serta C dengan 1 skornya ya. Soal nomor 2 teman-teman, dalam rapat warga ada seorang anggota yang terus menyampaikan pendapat meskipun mayoritas tidak setuju. Apa yang sebaiknya saya lakukan? A. Meminta moderator untuk memberikan kesempatan adil ke semua anggota. B. Mendukung pendapat mayoritas untuk mempercepat kesepakatan. C. Mengkritik anggota tersebut agar berhenti berbicara. D. Mengabaikan pendapat anggota tersebut karena tidak relevan. Yuk kita lihat pembahasannya. Skor 4 ada di A. Meminta moderator untuk memberikan kesempatan adil ke semua anggota. Ini kita memastikan bahwa kita mampu hidup di tengah keberagaman. Salah satunya ketika kita dalam kondisi rapat, ada satu orang ya yang terus menyampaikan pendapatnya, kita harus berikan kesempatan juga secara adil kepada semua anggota ya. Ini bentuk menghargai keberagaman. Menghargai termasuk menghargai keberagaman dalam hal pendapat gitu teman-teman. Diiringi oleh skor 3, yaitu di B mendukung pendapat mayoritas untuk mempercepat kesepakatan. Skor 2 di D mengabaikan pendapat anggota tersebut karena tidak relevan. Dan C mengkritik anggota tersebut agar berhenti berbicara. Soal nomor 3 teman-teman, di lingkungan saya ada kelompok minoritas yang sering mendapatkan komentar negatif meskipun kelompok minoritas tersebut tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bagaimana sebaiknya saya bersikap? A. Mendukung kelompok minoritas secara terbuka dalam setiap kesempatan. B. Tidak terlibat karena takut ikut terdampak. C. Bergabung dengan komentar negatif agar tidak dianggap berbeda. D. Mengajak warga lain untuk lebih menghormati kelompok tersebut. Mana teman-teman yang menunjukkan kita peka terhadap kondisi keberagaman? Kita lihat pembahasannya. Skor 4 kita temukan di D, mengajak warga lain untuk lebih menghormati kelompok tersebut. Ini adalah langkah proaktif. Ini adalah sebuah inisiatif ya, di mana kita mengajak untuk menghargai kelompok apapun itu, termasuk dalam hal ini kelompok minoritas ya, apalagi tidak terjadi kesalahan apa-apa yang dilakukan oleh kelompok minoritas. Maka kita harus menghormati ya. Skor 3 ada di A, mendukung kelompok minoritas secara terbuka dalam setiap kesempatan. Ini masih lebih bagus ya, masih 3 poin lah ya daripada yang B dan C. Yang B dengan 2 poinnya tidak terlibat karena takut ikut terdampak. Ini sebuah apatisme ya, tindakan diam. Dan C bergabung dengan komentar negatif. Nah ini yang sangat buruk sekali ya. Kita lihat nomor 4 teman-teman. Di lingkungan saya terdapat konflik antara dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Apa tindakan yang mencerminkan toleransi?
A mendukung salah satu kelompok yang memiliki pandangan sama dengan saya. B menjadi mediator untuk membantu kedua kelompok menemukan solusi. C membiarkan konflik berlangsung karena bukan tanggung jawab saya. D mendorong kedua kelompok untuk berdiskusi secara terbuka dan adil. Kita lihat pembahasannya. Oke, untuk kasus ini ada konflik antara dua kelompok teman-teman ya, yang pandangannya berbeda. Ya, yang B 4 poin menjadi mediator nih, orang yang memediasi teman-teman ya, untuk membantu kedua kelompok menemukan solusi. Baru kemudian D dengan 3 poinnya mendorong kedua kelompok untuk berdiskusi secara terbuka dan adil. Bagus ya, mendorong berdiskusi itu bagus, tapi menjadi mediator adalah langkah yang paling konkret, apalagi diiringi dengan kata-kata menemukan solusi gitu ya. Ada bentuk upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua kelompok tadi. A dengan 2 poinnya mendukung salah satu kelompok yang memiliki pandangan sama dengan saya. Ini subjektif ya. A dan C 1 membiarkan konflik berlangsung ya. Membiarkan, tidak melakukan apa-apa, ini termasuk tindakan yang poinnya paling kecil biasanya ya, mengabaikan, termasuk menghindari, termasuk gitu ya. Selanjutnya teman-teman, nomor 5, di sekolah anak saya ada murid yang memiliki kebutuhan khusus. Sekolah belum memiliki fasilitas sekolah inklusi. Bagaimana sebaiknya saya bersikap? A. Menghindari topik ini karena bukan tugas saya sebagai orang tua murid. B. Menolak fasilitas inklusi karena mengganggu aktivitas murid lain. C. Mendorong sekolah untuk menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan tersebut. D. Membantu meningkatkan kesadaran orang tua murid lainnya tentang pentingnya inklusivitas. Mana yang menunjukkan kita adalah orang yang paling peka terhadap keberagaman. Dalam hal ini termasuk keberagaman kebutuhan teman-teman ya. Kita lihat jawaban terbaiknya. Skor 4. Mendorong sekolah untuk menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan tersebut. Ini langkah yang paling nyata, yang C ini ya. Baru kemudian diiringi oleh yang D, membantu meningkatkan kesadaran orang tua murid lainnya tentang pentingnya inklusivitas. Masalahnya ini sekolah belum punya fasilitas sekolah inklusi ya. Sekolah inklusi itu sekolah yang menyediakan fasilitas bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, maka didorong sekolahnya. Jawaban C yang terbaik gitu ya. D 3 poin dan A 2 poin menghindari topik, serta B menolak. Ini yang paling kurang bagus. Lanjut teman-teman. Bimbel Bidik ASN mengadakan paket tryout P3K bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi pada tahap 2 nanti, di mana tersedia paket soal mansoswan umum, ya, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara bagi guru, nakes, dan tenaga teknis. Kemudian ada administrasi perkantoran, ada penata layanan operasional dan operator layanan operasional ya. Bebas akses selama 6 bulan, tentunya 1 paket soal gratis dan 3 paket soal HOTS dan berkualitas teman-teman, disertai pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaan teman-teman. Sudah termasuk mensoswannya tentu saja, dan tersedia grup diskusi, event webinar premium dan sebagainya. Dan kita menyediakan fitur baru di mana kalender dapat teman-teman akses sehingga tidak perlu lagi cari-cari jadwal di internet, karena bisa langsung terlihat jadwal-jadwal BKN di dalam kalender yang ada di website kami di bimbel.bdksn.com ya. Bagi teman-teman yang mau coba, gratis 1 paket untuk tryout-nya ya. Coba dulu boleh, gratis. Kemudian untuk paket tadi kita sediakan juga untuk teman-teman maksimalkan seharga 99.000 saja, promo menjadi 69.000. Untuk informasi lebih lanjut boleh menghubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya, atau kunjungi media sosial kami @bidik_asn. Lanjut teman-teman, soal nomor 6. Di komunitas orang tua, saya mendengar ada yang menggunakan metode pendidikan anak yang sangat berbeda dengan saya. Apa langkah yang mencerminkan toleransi? A. Menghormati pola didik tersebut meskipun saya tidak setuju. B. Mengkritik pola tersebut jika saya merasa itu tidak baik untuk anak. C. Menghormati sambil mencari celah kelemahannya. D. Menghindari orang tua tersebut agar tidak terjadi perdebatan. Kita lihat jawaban terbaiknya. Ada di opsi yang A. Menghormati pola didik tersebut meskipun saya tidak setuju. Baru kemudian diiringi dengan yang C. Menghormati sambil mencari celah kelemahannya. Kelemahan dari sistem
pendidikan atau metode pendidikan tersebut ya. Lanjut nomor 7 teman-teman, di tempat kerja terdapat kebijakan baru yang disusun untuk mendukung kelompok minoritas agar terjadi kesetaraan. Beberapa rekan saya menentangnya. Bagaimana saya sebaiknya bersikap? A. Mendukung kebijakan tersebut dan membantu sosialisasinya. B. Tidak ikut terlibat karena saya tidak termasuk dalam kelompok minoritas. C. Mendukung rekan yang menentang kebijakan tersebut agar tetap kompak. D. Mencari informasi lebih lanjut untuk memahami kebijakan tersebut. Kita lihat jawabannya. Untuk jawaban terbaik, 4 poin ada di A. Mendukung kebijakan tersebut. Yang A ya. Mendukung kebijakan tersebut dan membantu sosialisasinya. Ini kan kebijakan bagus nih. Di mana akan mendukung kelompok minoritas agar terjadi apa? Kesetaraan ya. Yang D dengan 3 poin mencari informasi lebih lanjut untuk memahami kebijakan tersebut. B, 2 poin. Tidak ikut terlibat karena saya tidak termasuk dalam kelompok minoritas. Dan C, mendukung rekan yang menentang kebijakan tersebut agar tetap kompak. Nomor 8, saya menjadi saksi konflik di lingkungan sekitar akibat perbedaan pandangan politik. Bagaimana saya sebaiknya bersikap? A. Mendukung salah satu pihak yang pandangannya sejalan dengan saya. B. Membiarkan konflik berlanjut karena saya tidak terlibat langsung. C. Mengajak kedua pihak untuk fokus pada kepentingan politik. D. Menjadi penengah dengan mendengarkan kedua pihak. Kita lihat jawaban terbaiknya ada di D. Menjadi penengah dengan mendengarkan kedua pihak ya. Oke, kemudian diiringi dengan C. Mengajak kedua pihak untuk fokus pada kepentingan politik. Dan A dengan 2 poin, B dengan 1 poin. Nomor 9 teman-teman. Dalam pemilihan ketua RT ada calon yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Beberapa warga menyuarakan keberatan bagaimana sebaiknya saya bersikap. A. Mengedukasi warga tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas bukan latar belakang. B. Tidak terlibat dalam pemilihan agar tidak dianggap memihak pada salah satu kandidat. C. Mendukung calon yang sejalan dengan latar belakang mayoritas di masyarakat. D. Membantu calon tersebut untuk mendapatkan dukungan secara adil. Kita lihat jawabannya teman-teman. Ada di A, mengedukasi warga tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas, bukan latar belakang teman-teman ya. Baru kemudian D, membantu calon tersebut untuk mendapatkan dukungan secara adil. Diiringi oleh B dan C. Soal nomor 10 untuk latihan teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Saya mengelola program sosial yang melibatkan berbagai kelompok dengan kebutuhan berbeda. Beberapa kelompok tidak sepakat dengan rencana saya. Apa langkah terbaik saya? A. Mengajak mereka berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. B. Melanjutkan program sesuai rencana tanpa memperhatikan keberatan mereka. C. Membatalkan program karena sulit mengakomodasi semua pihak. D. Mengubah rencana agar lebih inklusif. Silahkan jawab di kolom komentar teman-teman. Kembali lagi nanti di video berikutnya dengan saya Bang Didik. Like dan subscribe video ini. Puluhan video telah diupload dan akan terus ada upload video P3K dan CPNS setiap harinya. Sampai jumpa.